Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah jumpa lagi di channel YouTube ini. Setelah beberapa hari aku nggak upload video karena ada keperluan yang harus dikerjakan di luar dari konten. Akhirnya aku bisa upload lagi keseharian aku. Dan di video kali ini aku mau share kegiatan pas kemarin aku pulang kampung. Sebenarnya waktu aku voice over ini pun aku juga masih di kampung halaman sih, belum balik ke perantauan. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Nah, ini diawali sore hari sebelum balik ke kampung halaman. Jadi ini sore harinya masih di perantauan. Aku dan suami masih jalan-jalan, ini kita mau cari makan sekalian mau ya cuci mata, terus juga cari pakai data karena kebetulan kan kalau di kontrakan itu pakai wifi ya, dan besok itu mau naik kereta pulang kampungnya, jadi harus pakai data atau kuota buat scan boarding pass. Nah, ini kita jalan-jalan. Mungkin buat yang sering atau udah pernah nontonin video-video aku pasti nggak asing sama jalan ini, dan semoga teman-teman nggak bosan ya kalau yang aku record itu emang kayak jalannya tuh ya ini aja, karena emang ini adalah jalan yang atau tempat yang memang sering banget, bahkan hampir setiap hari aku kunjungi sama suami. Misal kayak cari makan ataupun cari belanjaan keperluan buat masak sehari-hari itu ya di sekitar area sini. Dan yang paling aku suka kalau jalan-jalan atau keluar sore habis mandi setelah asar tuh kayak gini nih, pemandangan langitnya tuh yang cerah, cantik banget, masya Allah, kelihatan kayak senja merahnya gitu yang bikin seger mata yang melihat. Nah, ini udah di toko pakai data, jadi aku beli pakai data gitu buat besok, supaya besok tuh nggak kebingungan gitu ya kalau mau scan boarding pass, karena di stasiun kan belum tentu ada wifi-nya. Nah, teman-teman, ini keesokan harinya ya aku udah naik kereta dan keretanya itu udah jalan. Sebenarnya itu waktu mau perjalanan ke stasiun itu mau aku record gitu loh, mau aku videoin, tapi nggak keburu karena emang bener-bener hectic banget gitu, udah buru-buru takut ketinggalan kereta. Karena keretanya ini kan berangkatnya jam 8:34, jadi suami aku tuh pulang kerja shift malam jam setengah 8-an. Tapi sebenarnya ini yang salah sih aku ya, karena kalau suami sih sebenarnya bisa langsung berangkat, cuman akunya aja yang siap-siapnya itu kelamaan. Jadi ya alhasil buru-buru, jamnya tuh mepet, dan alhamdulillah sampai stasiun itu tepat waktu, nggak sampai ketinggalan kereta. Cuman ya gitu, waktu mau record pas perjalanan ke stasiun tuh nggak sempet, soalnya naiknya tuh udah ngebut, jadi aku juga nggak berani kalau pegang HP, posisinya suami tuh naik motornya tuh ngebut gitu. Pas banget sampai stasiunnya tuh sekitar pukul 8:25 gitu kalau nggak salah, jadi masih ada sisa waktu berapa menit aja buat scan boarding pass. Dan bener aja nggak butuh nunggu waktu lama, keretanya udah datang dan ya udah langsung tuh tepat waktu, on time berangkat. Alhamdulillah masih tepat waktu ya, nggak sampai ketinggalan. Karena udah hectic banget, soalnya di tempat aku itu kan juga lumayan macet, dan itu pun yang dikhawatirkan sama suami, jadi jam-jamnya orang berangkat kerja yang rawan macet. Dan di kali ini aku pulang kampungnya itu sendiri ya, nggak bareng sama suami, jadi ini aku cuma diantar aja sampai stasiun. Ini aku perjalanan sendiri naik kereta kelas ekonomi. Nah, seperti biasa kursinya itu berhadapan ya, meskipun agak sedikit pegal tapi nggak apa-apa ya, dinikmatin aja. Ini juga keretanya bersih, jadi lumayan nyaman, terus ada AC-nya juga supaya tidak terlalu boring ya atau bosan. Jadi ini aku sambil ngemil, ini sebenarnya aku sambil ngemil sih, ngemil snack gitu, cuman nggak ke-record. Kalau teman-teman mungkin yang sering naik kereta biasanya cara mengatasi boringnya atau bosannya tuh gimana? Ada yang mungkin tidur atau makan atau mungkin sambil dengerin musik. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke teman-teman, jadi ini aku udah sampai di stasiun tujuan. Ini rame banget karena tempat aku berhenti ini termasuk salah satu ya stasiun besar begitulah. Kalau tadi kan aku naiknya itu bukan dari stasiun yang besar ya, jadi dari stasiun yang kecil, makanya sepi juga. Dan kalau ini kan stasiun besar tuh banyak banget yang turun di sini. Terus ini juga udah banyak banget yang nungguin keluarganya yang baru datang. Tapi ini aku masih santai karena sepertinya jemputan aku belum datang.
tombol berlaku siap diperlihatkan kembali dari jalan 3. Kereta api Komuter berlangsung di jalan akhir stasiun Jepang. Seluruh kereta api Komuter berlangsung dibawa untuk menutup pintu-pintu kereta selama dalam perjalanan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas perjalanan dalam menggunakan jasa layanan kereta api. Karena jemputan aku belum datang, jadi ini aku sambil nunggu dulu di depannya stasiun sambil liatin orang-orang pada lewat. Terus ini karena kayaknya masih lama sih kakak aku belum jemputnya, jadi ini aku masih santai dulu, duduk-duduk sambil minum, terus sambil juga ngemil roti. Sebenarnya banyak juga sih kayak ojek itu yang nawarin jasa ojek, cuman karena aku udah janjian sama kakakku, jadi aku nunggu aja di depannya stasiun. Lagian nih stasiunnya juga rame, jadi kalau misalnya nunggu pun nggak masalah gitu loh, banyak orang. Nah ini aku sambil nunggu sambil ngemil roti ya, yang aku bawa dari tadi, yang di tas itu masih. Karena kalau naik kereta tuh wajib banget bawa cemilan, entah itu sedikit atau banyak, soalnya ya gitu, kalau kita boring nggak tahu mau ngapain, kalau udah bosen main HP ya pasti ngemil. Nah ini sekitar kalau nggak salah itu hari kelima aku di rumah sejak aku pulang kampung. Ini aku ke vaskes ya, vaskesnya BPJS ku untuk periksa. Jadi aku setiap bulan itu aku usahain untuk periksa. Dan alhamdulillah ya teman-teman, sebenarnya aku mau upload ini tuh kayak maju mundur gitu, cuman ya ini aku niatkan buat dokumentasi aja supaya aku nanti bisa melihat bahwa ini loh yang dulunya tuh kayak gini. Jadi alhamdulillah saat ini tuh aku sedang isi atau sedang mengandung. Mohon doanya juga teman-teman supaya aku dan Bu Hati atau janin yang aku kandung ini diberikan kesehatan dan juga kelancaran sampai nanti hari persalinan tiba. Jadi memang pulang kampung kali ini itu karena ada acara di rumah untuk tasyakuran 7 bulanan kehamilan aku yang diadakan di rumah aku ya, karena ini ibu aku yang mempunyai hajat gitu. Ya hajat aku dan juga hajatnya suami juga, tapi ini acaranya itu di rumahku, jadi di rumahnya orang tuaku. Nah ini sore harinya, di hari yang sama tadi setelah aku periksa dari vaskes, di rumah aku tuh udah rame banget, karena seperti inilah ya suasana kalau orang desa itu punya hajat, itu pasti rame banget. Karena memang kita kan masak ya, jadi nggak pakai catering, jadi banyak banget kerabat atau ya budi aku, bule aku, kakak ipar aku semua pada datang, bahkan ibu mertua aku juga di rumah kesini buat bantuin gitu. Nah ini persiapannya itu udah lumayan siap jadi sekitar 60% udah siap. Ini snack boxnya juga udah disiapkan. Jadi untuk snack boxnya isiannya itu jajanan yang memang kalau di daerahku tuh tradisinya wajib harus ada rujak sama terus kayak ketan gitu ya. Jadi ini snack box itu isiannya kita masak sendiri, buat sendiri, maksudnya bukan pesanan jajanan di pasar atau di kue gitu, karena emang ini jajanan yang wajib ada di acara 7 bulanan kalau di daerahku. Terus ini juga untuk per lauk pauan, jadi nanti itu berkatnya ya atau nasinya itu kayak apa ya, kalau di daerahku tuh nyebutnya itu ngaron gitu. Mungkin karena setiap daerah, setiap tempat itu punya tradisi dan adat yang berbeda ya. Jadi kalau di daerahku tuh ya seperti ini. Nah ini snack boxnya juga udah jadi, terus perlauk pauannya juga masih diselesaikan. Pokoknya masih sangat syarat akan kental dengan tradisi dan adat gitu ya. Tadi juga ada kayak bucu, itu kayak tumpeng mini gitu. Pokoknya itu yang buat budi aku atau saudaranya ibu aku. Pokoknya ini kita sih sebagai Gen Z ya mengikuti aja ya apa yang menjadi tradisi, dan selama itu baik ya udah kita ikut aja apa kata orang tua. Dan ini juga salah satu tradisi yang wajib banget ada saat prosesi acara 7 bulanan, yaitu potong kelapa muda atau mecah kelapa muda. Jadi ini tuh yang mecah suami aku. Ini kelapa mudanya tuh ada 2 warna, yang kuning sama hijau, dan ini kelapa mudanya itu digambarin kayak perwayangan yang ada di kepercayaan masyarakat Jawa gitu loh. Dan ini tadi suami aku yang mecah ya.
Dan alhamdulillah kemarin acaranya berjalan dengan lancar, acara tasyakurannya itu berjalan dengan lancar. Ini keesokan harinya aku dan suami langsung ke dokter karena memang suami juga nggak bisa lama-lama buat izin cuti kerjanya ya. Jadi kemarin tuh suami cuma pulang izin 1 hari, siang harinya itu sampai rumah aku, dan ini keesokan harinya aku diantar buat cek atau jadwal nengokin adik bayi. Terus nanti sorenya tuh suami udah mau balik kerja lagi, mau balik ke perantauan lagi. Dan ini alhamdulillah, ini aku check up di dokter umum. Biasanya juga aku ada beberapa bulan itu check up, jadwal check up atau kontrol ke spesialis atau opjin ya. Cuman kali ini waktu pulang kampung itu kemarin aku nengokin adik ke dokter umum. Oh ya, mungkin ada yang sebagian belum tahu ya bahwa dokter umum itu juga punya wewenang untuk men-USG asalkan memang dokternya itu sudah mempunyai kompetensi ya atau sudah dilatih sebelumnya. Dan setelah aku searching, justru yang tidak punya wewenang untuk USG itu adalah bidan, karena itu memang bukan ranahnya seperti itu. Jadi kalau dokter umum kalau memang sudah dibekali atau mengikuti pelatihan gitu ya, itu bisa untuk men-USG ibu hamil dan tentunya dengan alat yang memadai ya. Dan ini alhamdulillah ibu dokternya sedang menjelaskan seperti kayak posisi letak kepalanya adik, alhamdulillah semuanya sehat, normal. Ini berat badan janinnya juga normal, alhamdulillah, meskipun aku di kehamilan itu nggak banyak kenaikan berat badan karena memang tipikal orang yang susah banget naik berat badan, bahkan saat aku hamil badan aku tetap segini-gini aja ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, disyukurin aja, mohon doanya semoga aku diberikan kesehatan, bayi yang aku kandung juga diberikan kesehatan, keselamatan dan kelancaran sampai nanti hari persalinan tiba. Semoga doa baik kembali kepada teman-teman semua. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.